Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semuanya. Kembali lagi bersama Beta, sobat Beta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, akhirnya alhamdulillah Beta bisa kembali lagi ya untuk bisa membuat video. Mungkin Beta belum bisa konsisten, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kedepannya konsisten untuk membuat video menceritakan kisah Nabi dan para sahabatnya. Ya sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini insya Allah Beta akan membawakan video yaitu yang berjudul mengenai kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Pasukan apakah itu Al-Ambar? Ya, jika ingin tahu selebihnya, silakan simak terus video Beta Insaf di video kali ini. Oke, langsung saja ya, ini dia videonya, check it. Ya sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisahnya, kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan muslimin sebanyak 300 sahabat radhiyallahu anhum ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya membekali mereka semua dengan sekarung kurma. Mereka menetap di sana selama 15 hari. Sedangkan persediaan makanan mereka telah habis. Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan, membeli unta dari anggota pasukan lainnya dengan perjanjian akan dibayar di Madinah nanti. Unta itu pun disembelih. Akhirnya mereka menyembelih 3 ekor unta setiap hari. Pada hari ketiga, pimpinan pasukan Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpikir, jika penyembelihan ini diteruskan, tentu mereka akan kehabisan kendaraan dan sulit untuk pulang. Oleh sebab itu, ia menghentikan penyembelihan unta tersebut. Lalu, ia menyuruh mengumpulkan semua kurma yang masih tersisa dari seluruh pasukan untuk dijadikan satu dalam sebuah kantong. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya mengulumnya sambil minum air. Dan inilah makanan mereka hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tapi dalam pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir kurma setiap hari adalah sangat sulit untuk dibayangkan. Ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hal ini, seorang muridnya bertanya, sebutir kurma, apa faidahnya? Sahutnya, faidahnya akan diketahui tatkala tidak ada kurma lagi. Setelah itu tidak ada yang tersisa selain kelaparan. Mereka terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur dengan air, lalu mereka makan. Dalam keadaan terpaksa, semua dapat dilakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap kesusahan dengan kemudahan. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk mereka seekor ikan yang besar dari samudra, yang terkenal dengan sebutan ikan ambar. Demikian besar ikan itu sehingga meskipun telah dimakan selama 18 hari tidak juga habis. Bahkan mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke Madinah. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Baginda Rasulullah SAW, beliau berkata,
Ikan itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan untuk kalian. Masya Allah. Jangan takut akan kelaparan. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Faedahnya, penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi, terutama pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda, penderitaan yang terberat diberikan kepada para nabi alaihimussalam, kemudian kepada orang-orang yang mulia sesuai dengan derajatnya. Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat agamanya. Setiap selesai mengalami suatu kesusahan, dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringinya dengan kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah. Semua itu semata-mata demi agama. Mereka rela menderita kelaparan, memakan dedaunan, dan menumpahkan darah untuk menyebarkan agama, yaitu agama Islam. Sementara saat ini kita menjaganya saja tidak mampu. Ya, begitulah kisah yang diceritakan di video ini, bahwa sesungguhnya tidak ada kesulitan melainkan kemudahan akan diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenting kita harus tetap berusaha dan ikhtiar. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari kisah di video kali ini. Oke, itu saja yang bisa beta sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan terakhir dari beta, senikmat apapun nonton YouTube, jangan pernah abaikan yang 5 waktu ya sob. Makasih.